Pernah dengar cerita penipuan toko emas yang memberikan nasabahnya emas dengan kadar yang tidak sesuai? Kejadian ini sempat marak terjadi, tepatnya pada Juli 2020 silam. Perusahaan besar asal Wuhan, King Gold Jewelry, melakukan pemalsuan atas 83 ton emas batangan. 83 ton emas tersebut digunakan untuk menjadi jaminan atas pinjaman sebesar 16 miliar yuan atau sekitar 32,2 triliun rupiah. Wow, atau setara dengan 22% produksi emas tahunan dan 4,2% dari cadangan emas China pada tahun 2019. Tapi ternyata batangan emas yang digunakan sebagai agunan ternyata bukan emas asli, melainkan tembaga berlapis emas. Kasus ini rasanya jauh dari kita, masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa penipuan semacam ini selalu ada di mana-mana? Maka dari itu, Minku mau berbagi tips untuk kamu yang mau beli emas batangan ataupun emas perhiasan biar kamu gak ketipu. Ini dia. Yang pertama, pastikan keamanan toko emas atau perhiasan. Ini hal yang gak bisa diabaikan. Kadang kita rasa semua toko perhiasan itu aman, padahal kadang hanya brandingnya aja yang bagus. Membeli emas tentu nggak boleh di tempat sembarangan, karena produk ini harus disertai tanda surat dan sertifikat tertentu. Hal ini penting, karena sertifikat dan tanda surat lain akan menjadi bukti otentikasi lisensi emas sehingga mudah dijual kembali. Salah satu tempat yang terpercaya untuk membeli emas ataupun perhiasan adalah Galeri 24, anak perusahaan dari Pegadaian yang merupakan bagian dari BUMN. Karena perusahaan ini adalah badan usaha milik negara, kamu gak perlu ragu untuk membeli perhiasan ataupun emas batangan di sini. Yang kedua, cermati kadar perhiasan emas. Secara arti harafiah, kadar emas merupakan tingkat keaslian atau jumlah kandungan kemurnian emas. Biasanya kadar emas dinyatakan dalam satuan karat. Kemurnian emas ini diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Contohnya, emas 24 karat memiliki kandungan emas murni sebesar 99,0% sampai 99,99%. Kemudian, emas 22 karat memiliki kandungan emas murni sebanyak 22/24 dikali 99,99%, yakni 91,6%. Namun sayangnya ternyata emas yang beredar di pasaran kadarnya tidak selalu sesuai dengan perhitungan tersebut. Misalnya, ada emas dengan kadar 22 karat tapi hanya memiliki kandungan di bawah 91,6%. Cara untuk membuktikan kadar emasnya adalah dengan melakukan pengujian. Misalnya dengan zat kimia ataupun dengan timbangan berat emas. Tapi daripada ribet kayak gini, mendingan kamu langsung aja cek dulu aja emas atau perhiasan yang mau kamu beli ini sudah punya sertifikat atau belum. Sertifikasi ini sudah mencakup pengujian kadar emas yang mau kamu beli juga. Oh iya, perhiasan ataupun emas yang sudah memiliki sertifikat bisa kamu temukan juga di Galeri 24 loh. Yang ketiga, pastikan harganya merupakan harga yang wajar. Manusiawi saja kalau kita ingin mendapatkan harga termurah. Tapi perlu diingat juga kalau harga yang kita beli jauh lebih murah dari pasaran, kita patut curiga. Dari mana mereka dapat keuntungan kalau harga jualnya sangat rendah? Apakah toko tidak membayar jaminan sertifikat ataupun asuransi perhiasannya? Ingat, ada harga pasti ada kualitas. Jangan sampai kamu tertipu ya. Yang keempat, perhatikan metode pembayaran. Untuk kamu yang beli emas via online, hati-hati terhadap penipuan. Pastikan alur pembayaran sampai barang diterima ke tangan kamu. Carilah toko perhiasan yang memberikan garansi sebagai bukti toko terpercaya. Kalau kamu beli di Galeri 24, metode pembayaran yang dilakukan pasti udah jelas. Kamu juga bisa beli di marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia di mana pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga. Belanja perhiasan dan emas secara online jadi semakin nyaman deh. Yang kelima, pilih jasa pengiriman yang ada asuransinya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perhiasan atau emas yang kamu beli sampai di tangan dengan selamat tanpa adanya tipu-tipu. Sebelum beli perhiasan emas, yang terpenting adalah cermat dalam membeli. Oke, segitu aja deh tips dari Minku. Jangan sampai ketipu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.